Sudah seberapa sering sih kita mendengar orang bilang, misalnya begini, contoh aja Finlandia, sistem pendidikannya bagus, santai tapi berkualitas, nggak ada PR, guru dihormati, murid bahagia. Tapi kenyataannya di negara kita tercinta ini, sistem seperti itu nggak akan bisa jalan. Sistem itu cuma sukses ditiru, apakah berhasil? Enggak. Jadi masalahnya apa? Kurikulumnya atau gurunya? Atau juga kitanya yang terlalu sibuk fotokopi tanpa mengerti isi buku? Finlandia itu sistem pendidikannya dirancang secara terpusat, terintegrasi dengan fondasi sosial dan ekonomi yang kuat. Mulai dari guru yang digaji layak dan dilatih dengan serius sampai budaya menghargai belajar dan percaya kepada guru. Hasilnya, sistem mulus berjalan, minim gesekan, dan punya identitas kuat. Yuk kita bongkar kenapa sistem pendidikan terbaik di dunia ini bisa gagal total ketika dibawa ke tanah air. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan komen di bawah kalau kamu setuju. Pendidikan kita harus reformasi dari akar, bukan sekedar tambal sulam. Subscribe juga biar kamu gak ketinggalan bahasan pendidikan selanjutnya. Dan selalu nyalain lonceng notifikasinya karena seminggu 3 kali kita bakal terus bahas keresahan soal pendidikan Indonesia dengan cara yang waras tapi mengena. Di dunia pendidikan, nama Finlandia sering disebut sebagai surga sistemnya pendidikan atau kiblatnya pendidikan bagi semua negara. Negara kecil di Eropa Utara itu berkali-kali menempati posisi puncak dalam peringkat internasional PISA yang kepanjangan dari Program for International Student Assessment. Dengan kualitas pendidikan terbaik dilihat dari sains, membaca, dan berhitung. Padahal mereka tidak menerapkan ujian nasional tanpa PR dan jam sekolah yang lebih pendek dari kebanyakan negara lain. Sementara di Indonesia ada di jajaran negara dengan kualitas pendidikan yang rendah. Lalu pertanyaannya ketika sistem ala Finlandia itu dicoba diterapkan di Indonesia, kenapa hasilnya malah jauh dari ekspektasi? Bukannya menghasilkan perubahan positif, implementasi sistem ini malah menimbulkan kebingungan, resistensi, bahkan kegagalan. Melihat keberhasilan Finlandia, Indonesia pun coba-coba mengadopsi sebagian elemennya seperti penghapusan ujian nasional yang digantikan oleh asesmen kompetensi minimum. Terus penghapusan zonasi sekolah yang tujuannya biar tidak ada gap antara sekolah favorit dan non-favorit. Terakhir, ada kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan lebih kepada guru untuk menyesuaikan pengajaran. Tapi seperti kata pepatah, don't copy the answer if you didn't take the same test. Sistem yang sukses di negara asalnya ini tidak serta-merta bisa sukses di negara kita. Kenapa? Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Mari kita bedah satu persatu supaya kita tidak terjebak lagi dalam romantisme asing tanpa paham konteksnya. Yang pertama, perbedaan konteks sosial dan budaya yang mendasar. Budaya kepercayaan versus budaya curiga. Finlandia punya budaya tinggi soal kepercayaan. Masyarakat percaya kepada guru, guru percaya kepada siswa, dan sistem pendidikan dibangun atas tanggung jawab bersama. Kalau Indonesia, budaya ini belum sepenuhnya terbentuk. Guru masih sering dicurigai orang tua. Begitu sebaliknya. Siswa tidak sepenuhnya percaya kepada guru. Dan pemerintah sering banget memperlakukan guru sebagai eksekutor kebijakan daripada mitra pendidikan. Nomor 2, pemerataan infrastruktur dan sumber daya di Finlandia. Tiap sekolah punya standar fasilitas dan kualitas guru yang relatif merata, bahkan di wilayah terpencil sekalipun. Sistem zonasi di Finlandia berhasil karena tidak ada sekolah yang merasa lebih baik dibanding sekolah lain. Faktor ketiga, kapasitas dan beban guru. Guru-guru di Finlandia adalah profesional dengan pelatihan intensif, waktu mengajar yang lebih sedikit, dan waktu pengembangan skill profesional yang lebih banyak. Gimana kalau guru di Indonesia? Banyak guru yang mengajar penuh dari pagi hingga sore sambil mengurus administrasi berlapis, laporan daring, dan kadang menjadi petugas upacara, bahkan
menjadi petugas keamanan. Ketika guru belum diberdayakan, jangan harap kebijakan akan berjalan. Dengan perbedaan konteks sosial dan budaya yang lumayan signifikan, harusnya pemerintah sadar bahwa meniru sistem pendidikan luar negeri, apalagi secara mentah, bukanlah pilihan bijak. Sayangnya kita sering banget fokus pada kemasan, tapi melupakan substansi seperti 1. Kurikulum merdeka tapi tidak merdeka. Pada dasarnya, kurikulum merdeka ini memberi ruang bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks lokal. Tapi masalahnya, banyak guru tidak mendapatkan pelatihan atau pendampingan yang cukup. Akhirnya kurikulum ini malah menjadi membingungkan. Kedua, menghapus ujian tapi tidak menyiapkan alternatif. Di Finlandia, penghapusan ujian bukan berarti penghapusan evaluasi. Guru diberi otoritas dan kemampuan menilai perkembangan murid secara keseluruhan. Tapi di negara kita, penghapusan ujian nasional belum diimbangi dengan penguatan kapasitas guru dalam melakukan asesmen autentik. Hasilnya, banyak guru tetap membuat ujian sendiri atau sekedar menebak-nebak nilai. Ketiga, fokus pada kesenangan tapi melupakan tanggung jawab. Yang menarik di sistem belajar di Finlandia ini adalah menyeimbangkan kebahagiaan dan pendidikan. Tapi kalau di sini jadi salah kaprah. Sering disalahartikan sebagai pendidikan itu harus menyenangkan, tidak boleh menekan. Padahal siswa tetap perlu disiplin waktu dan belajar tanggung jawab. Kebebasan tanpa pengawasan akan menghasilkan generasi yang senang tapi tidak siap menghadapi tantangan. Sudahlah, tidak perlu meniru Finlandia. Kita cukup menjadi Indonesia yang cerdas. Bahwa pendidikan tidak bisa dibangun dengan hanya mengadopsi sistem pendidikan negara orang. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang sesuai dengan jati diri dan kebutuhan rakyatnya. Setiap hari karena semua butuh informasi.